Nah, kita tahu ini Arab Saudi terus berbenah ya. Jadi ini Arab Saudi zaman now ini nggak berhenti membuka kesempatan lebih luas bagi para wanita ya. Kali ini Kementerian Pertahanan Arab Saudi ini membuka kesempatan bagi perempuan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Arab Saudi mulai dari pangkat prajurit hingga sersan. Dilansir dari Arab News, posisi yang ditawarkan antara lain untuk pertahanan udara Kerajaan Saudi, pasukan rudal strategis Kerajaan Saudi hingga layanan medis Angkatan Bersenjata. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah besar Arab Saudi dalam melibatkan wanita di berbagai sektor. Spesialis Sistem Operasi Pemerintah Arab Halah Al-Yanabawi mengatakan negara-negara Arab yang mengizinkan perempuan masuk militer telah menjadi topik kontroversial selama 30 tahun terakhir. Tapi kini dengan visi Raja Salman mulai banyak peran besar yang melibatkan perempuan di semua bidang pemerintah dan sekarang bahkan militer. Tapi tentu saja ya untuk menjadi tentara wanita ini ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Ini salah satunya adalah usianya yaitu dari 21 tahun sampai 40 tahun. Lalu tinggi badan minimal 155 cm, memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah dan juga bagi pendaftar yang menikah dengan warga negara non-Saudi tidak akan diterima sebagai tentara wanita. Nah, ini di bawah inisiatif Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS yang salah satunya memajukan wanita Arab Saudi di berbagai bidang. Memang dalam beberapa waktu terakhir Arab Saudi ini memang berupaya untuk meningkatkan citra negara dengan kebebasan lebih lagi bagi wanita. Boleh nyetir tanpa wali pria, terus juga boleh bekerja di pemerintahan sampai menjadi tentara. Nah, juga MBS ini juga ada punya kebijakan yang lain nih untuk memaksimalkan bidang pariwisata sebagai rencana untuk memperluas sumber pendapatan negara selain dari ekspor minyak mentah. Nah, Kerajaan Arab Saudi kita tahu kini bahkan ya Gibran dan juga Anneke membolehkan wisatawan asing berbeda jenis kelamin dan belum menikah untuk tinggal sekamar di penginapan yang mereka sewa. Revolusioner juga nih Anneke. Iya betul sekali, dan bahkan Arab Saudi kini memiliki kafe yang bisa memasukkan binatang peliharaan atau anjing begitu ya. Jadi bisa membawa hewan peliharaan saat menikmati layanan di coffee shop. Kita harapkan ya ini memang benar semakin terbuka begitu dengan dunia global juga. Dan yang paling penting adalah diikuti juga dengan perlindungan terhadap wanita pada penerapannya nanti. Kan kita tahu seperti apa juga di sana sangat riskan sekali untuk wanita berada di Arab Saudi tanpa wali pria. Dan kita akan langsung ke informasi lainnya. Kali ini dari dunia industri teknologi, telepon seluler pintar sudah dianggap produk lama yang kekurangan daya tarik karena untuk pertama kalinya penjualannya terus menurun selama 2 tahun terakhir. Raksasa industri ini siap bersaing membuat produk baru yang diperkaya teknologi realitas tertambah atau augmented reality. Seperti Apple yang akan memproduksi headset canggih yang bakal terhubung dengan kacamata berteknologi augmented reality ringan sehingga seakan-akan ada layar transparan penuh informasi di depan mata pengguna. Demi ambisi ini, Apple membeli perusahaan seperti Aconia Holographics, Firvana, Metaio, Emotion, Flyby Media Spaces, dan Next VR. Selanjutnya, Apple berencana mengkawinkan teknologi sensor canggih dengan kacamata Google Glass yang bakal mengintegrasikan grafik komputer ke dunia nyata. Sementara Microsoft akan merilis kacamata berteknologi HoloLens dengan tambahan augmented reality dibantu Altspace VR, perusahaan realitas virtual yang diakuisisi pada 2018. Kemudian Facebook yang tengah mengerjakan kacamata augmented reality ringan yang diharapkan bakal diluncurkan tahun ini. Serta teknologi lain bernama Project Aria, kacamata tanpa teknologi realitas tertambah namun bisa merekam video, suara dan mengakses lokasi. Adapun Amazon siap memperbarui kacamata canggih yang membuat pengguna berinteraksi sepenuhnya melalui Alexa, asisten suara Amazon. Aplikasi Amazon lainnya menggunakan augmented reality untuk menempatkan furnitur virtual di dalam rumah pengguna untuk memastikan kesesuaiannya sebelum melakukan pembelian online.
Jadi kalau kata CEO Facebook, ini Mark Zuckerberg, ponsel ini diramal begitu ya masih menjadi perangkat utama bagi perusahaan ataupun pengguna teknologi selama sebagian besar di dekade tahun ini. Tapi nih mulai tahun 2020 kalau kita lihat bakal ada terobosan kacamata augmented reality seperti yang ada di belakang kita ini. Seperti apa sebenarnya perkembangannya, akankah semakin nyata dan juga membantu para konsumennya untuk bisa, tentunya kalau misalnya kayak Amazon bisa kayak sudah mulai melihat dulu kalau cocok nggak kalau saya beli tempat tidur di sini, cocok nggak kalau saya beli lemari di sini, saya taruh di mana. Seperti itu sebenarnya. Secara lebih nyata gitu ya, Betul. pengalaman berbelanjanya gitu ya. Jadi memang perkembangan terbaru ponsel ini udah nggak jadi penantian yang bikin penasaran lagi ya kalau zaman sekarang, boleh dikatakan demikian. Tapi kalau kacamata yang canggih ini bisa bikin realitas augmented reality ini muncul di depan mata Betul. kita betul-betul kayak di film-film gitu loh, canggih banget Film kan ya. 4D ya kayaknya. Udah banyak nih akuisisi yang dilakukan oleh raksasa-raksasa teknologi ini untuk bisa mewujudkan ambisi mereka. Mungkinkah nanti kalau misalnya trading saham pakai handphone gitu ya, lewat kedipan mata bisa HK. Itu yang langsung terpikir ya oleh anchor CNBC ya, bagaimana caranya trading saham dengan menggunakan kacamata AR. Tapi kalau bicara film ini saya jadi ingat series di Netflix juga terkait dengan augmented reality ini, yaitu Black Mirror, di mana ini banyak sekali terlihat kalau kita bisa main game hanya dengan menggunakan satu gadget saja yang ditempelkan ke kepala gitu ya, kita langsung bisa main di sana. Tapi kalau kita lihat di film itu juga banyak sekali dampak-dampak buruk yang mungkin bisa disebabkan karena teknologi terbaru ini. Semoga ini tidak terjadi di dunia nyata ya untuk dampak buruknya. Betul, jadi kayak kabur gitu lah realita, yang mana beneran gitu, yang mana ini hanya virtual saja.